Hai. Hai. Coba perkenalkan nama, umur, dan kesibukannya. Halo, nama aku Jesslyn. Aku sekarang 18 tahun, kesibukan sekarang kuliah. Namanya Elizabeth, umur 22 tahun, kesibukannya kerja. Kenalin teman-teman semua, aku Isa, aku 21 tahun dan sekarang aku sibuk ikut organisasi sosial. Nama aku Gilbert, aku umur 21, sekarang aku masih pelajar di BINUS. Nama aku Santi, umur 22 tahun, pekerjaan bantuin bisnis orang tua. Hai, nama aku Adrian, tahun ini umur 23 dan kesibukannya sekarang lagi persiapan untuk S2. Coba isi kata yang kosong di kalimat ini. Natal atau kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Tuhan itu ada manusia. Tuhan menyelamatkan manusia. Lahir sebagai manusia. Oke. Natal atau kelahiran Yesus itu bukti apa sih sebenarnya? Bukti Tuhan lahir dalam bentuk manusia dan Tuhan menyayangi kita semua. Bukti kalau Tuhan mengasihi dan menyayangi manusia. Kalau buat aku sih secara personal, kelahiran Yesus itu menandakan bahwa kalau Tuhan itu masih sayang sama kita dan Dia mau datang buat kita semua. Bukti kalau Tuhan itu cinta kita. Menurutmu Tuhan itu sayang sama siapa aja? Sama aku, sama teman-temanku, dan sama semua orang sih. Sama seluruh makhluk ciptaannya. Tuhan sayang sama semua orang, semua manusia. Sama semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk Santi. Semua orang, termasuk saya, teman-teman saya, bahkan orang-orang berdosa juga. Kalau menurutku sih Tuhan sayang kita semua ya, cuma mungkin kalau kita ketemu orang-orang lain di luar sana, mereka juga punya pendapat-pendapat sendiri bahwa ya mungkin Tuhannya beda dan mungkin yang sayang mereka juga beda. Tapi kalau buat aku sih Tuhan sayang kita semua gitu. Oke. Nah, kalau semua orang berdosa, Tuhan itu sayang nggak sih? Sayang sih. Kalau orang berdosa sih sebenarnya kayak kita semua dari lahir udah jatuh ke dalam dosa kan ya. Jadi ya kita semua di sini Tuhan sayang sama kita semua. Ya Tuhan sayang sih sama orang berdosa, itu wes pasti. Cuma mungkin kadang-kadang kita sendiri, kita yang berdosa ini yang ngerasa kurang disayang sama Tuhan gitu sih. Nggak mesti berdosa sih, bahkan orang-orang biasa pun juga bisa ngerasa nggak disayang Tuhan. Ya, Tuhan juga sayang. Orang-orang berdosa yang kayak apa sih yang disayang sama Tuhan itu? Banyak sih, termasuk kita semua juga yang bahkan dari lahir sudah berdosa, dan beberapa orang yang mungkin seperti melakukan kejahatan, pencurian, bahkan beberapa yang melakukan seperti teroris mungkin menurut saya. Jadi ya bahkan Tuhan juga sayang orang-orang yang seperti itu juga. Orang yang berdosa secara sengaja maupun nggak sengaja. Jadi semua orang berdosa itu tetap disayang sama Tuhan kalau dia mau disayang sama Tuhan. Orang berdosa yang mungkin menyakiti orang lain, lalu melakukan kejahatan, dan ya termasuk kita yang mungkin terkadang di kehidupan sehari-hari masih melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Orang-orang berdosa yang Tuhan sayangin itu orang-orang yang meskipun mereka berdosa tapi masih ingat kalau ada Tuhan sih. Jadi kayak mereka masih relate gitu loh, kalau oh aku disayang Tuhan. Karena kalau kita nggak sadar, karena kalau kita nggak tahu kalau kita disayang Tuhan, maka ya kita nggak akan ngerasa disayang gitu sih. Jadi kita harus tahu dulu kalau kita disayang. Sama semua, kita semua orang berdosa, Tuhan sayang sama kita. Menurutmu sayang yang Tuhan kasih buat orang berdosa dan tidak berdosa itu sama atau beda? Sama, karena Tuhan nggak pilih-pilih, nggak pandang bulu, dan semua orang bisa menerima kasih yang sama. Menurutku Tuhan tuh bahkan rela untuk menebus dosa-dosanya para orang berdosa ini supaya dapat diselamatkan. Segitu besar kasihnya Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa. Thank you ya Santi buat Sama-sama.
lebih natural deh ini. Iya. Iya. Natural. Bagus kok. Mantap.